Selamat pagi bagi kita sekalian. Puji Tuhan kita menikmati hari yang baru. Dan ada di edisi Sabda Pagi, Senin 7 Oktober 2024 dengan pembacaan firman Markus 5 ayat 25 hingga 27. Sebelumnya mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari indah ini. Memulaikan aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan, kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman, melangkah dengan pasti bahwa pertolongan Tuhan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bacakan Matius 5 ayat 25 hingga 27 bagi kita. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, tema perenungan hari ini, menderita selama 12 tahun. Bagaimana ketika kita mengalami penderitaan? Lebih lagi jika penderitaan itu berkaitan dengan fisik, dengan tubuh. Dan itu berarti ada gangguan sakit penyakit. Bacaan ini menyatakan seorang yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Tentu ibu-ibu sangat mengerti bagaimana ketika mengalami keadaan-keadaan seperti ini. Tapi pendarahan ini adalah sesuatu yang bertahun-tahun, 12 tahun. Bukan masa yang pendek, tapi waktu yang sangat panjang. 1 minggu saja ketika kita menderita, kita merasakan sakit penyakit. Paling tidak ada yang mengeluh, oh Tuhan sampai tempo apa? Kapan Bapak? Kita menggerutu. Bahkan kadang kita mungkin mengatakan, oh Tuhan lihat apa yang kita sudah buat untuk Tuhan. Seolah membandingkan apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Dan bagaimana dengan kondisi kehidupan kita. 12 tahun perempuan ini mendatangi di mana ada tabib, di mana ada klinik-klinik tempat berobat. Artinya bahwa dia menggunakan cara berpikir bahwa hikmat pengetahuan yang diberi dia gunakan. Namanya sakit. Jadi mesti jumpai mereka yang diberi karunia sebagai medis, dokter, perawat bagi kita di zaman sekarang. Dia melakukannya, bahkan dia kehabisan uang. Karena tentu pembiayaan terhadap kelemahan yang bertahun-tahun ini mungkin harta kekayaannya habis. Tapi dia memiliki niat untuk sembuh, untuk baik, untuk dapat beraktivitas lagi sebagaimana adanya. Dia mendengar, perempuan ini mendengar bahwa akan ada rombongan Yesus yang akan pergi ke rumah Yairus. Dan kita lihat ada antusias, ada semangat. Jadi dia tidak terkapar tanpa daya. Meskipun tentu 12 tahun bukan masa yang singkat. Tapi dia sadar penuh. Dia butuh campur tangan. Tidak saja pihak medis. Dia sadar siapa dirinya.
Selain dia berusaha dengan apa saja yang ada di sekitar kehidupan, ia tahu bahwa Yesus penolong setia. Sehingga perjumpaan terjadi. Dan perjumpaan ini memungkinkan adanya empati. Jadi kalau orang hidup dengan Tuhan akan ada empati. Kita akan merasa bahwa tidak cukup dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan kita alami, tapi bagaimana respons, bagaimana kemauan untuk juga datang mencari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga perenungan kita pada hari ini, jadi seperti ayat 27 katakan, dia mendengar berita bahwa Yesus akan datang. Kita tahu para perempuan sangat senang mendengar berita. Kadang-kadang ya berita benar atau tidak seringkali begitu saja masuk dalam pikiran dan hati. Perempuan ini dia mendengar dan kemudian dia mencari tahu kebenaran itu. Adakah Yesus datang? Adakah Yesus melewati tempat di mana dia ada? Dan indah saudara, kalau kita mencari Yesus, mencari persekutuan dengan Tuhan, tentu tidak hanya diam di tempat, mesti kita action, kita harus bertindak, kita harus berbuat sesuatu. Karena tidak mungkin berkat itu datang begitu saja. Mesti kita mencarinya. Seperti kata perempuan ini. Pada waktu melihat bahwa Yesus datang, dia benar-benar siap hati, saudara. Siap diri, bahkan siap iman. Karena bagi perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan ini, dia dengar Yesus itu bisa berbuat apa yang tidak dapat diperbuat oleh manusia. Apalagi kalau uang sudah habis karena pembiayaan pengobatan. Dia tidak pasrah kepada keadaan. Dia tidak hanya mengatakan bahwa ya salah-salah, so begini tuh hidup. Tapi justru ada tindakan datang pada Yesus. Maukah kita datang pada Yesus? Mungkin saudara pun mengalami keadaan-keadaan sulit, menderita sebagaimana yang dirasakan oleh perempuan ini. Apa tindakan saudara? Apa tindakan kita? Apakah kita hanya mengurung diri di rumah, pasrah dengan apa yang sedang melanda kita, sedang melanda keluarga kita? Bertindak saudara. Bagian firman ini hendak memberi kepada kita penguatan. Bertindak, melangkah akan menghentar kita. Bukan saja pada tujuan-tujuan yang kita rindukan. Tetapi kita akan mengalami berkat-berkat yang sesungguhnya. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kadang-kadang ketika kita mencari persekutuan dengan Tuhan, sering kita merasa yang penting orang sudah melihat kita. Bukan itu yang dipentingkan, saudara. Yang dipentingkan adalah adakah kita mengalami perjumpaan indah dengan Yesus. Kita merasakan bukan saja jubah itu memberkati, tetapi seperti yang perempuan ini buat, ia menjamah jubahnya. Menjamah jubah berarti ada kerelaan, ada keikhlasan, ada kemauan untuk datang pada Yesus. Jangan menunggu saudara. Kita mesti bertindak, melangkah, datang. Karena datang berarti bukan hanya ada kesiapan iman,
tapi ada percaya sungguh bahwa Yesus yang kita jumpai adalah Tuhan yang tidak sekedar memberi kita hidup, tetapi jaminan kehidupan dan keselamatan. Pilihlah datang pada Yesus, kita mengalami berkat. Menjauh dari Yesus berarti kita pasti lemah. Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pilihlah mendekati Dia, menjumpai Dia, supaya hidup penuh berkat akan kita rasakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak memiliki kemampuan untuk datang mencari Engkau, Tuhan. Kami sering dibatasi oleh masalah, oleh beban, oleh kelemahan, oleh sakit penyakit. Pikiran menjadi frustrasi sehingga enggan melangkah. Bacaan firman hari ini memberi kami semangat bahwa apapun keadaan kami, apapun penderitaan yang dirasakan, sakit penyakit apapun, mungkin juga kami telah merasakan hal yang sama dialami oleh perempuan ini. Kehabisan apapun. Karena biaya pengobatan, perawatan di sana sini. Tapi firman-Mu hari ini berkata, ada Yesus, ada Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Seperti iman perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Dia datangi Engkau. Meskipun secara susah payah oleh karena kerumunan orang, tapi dia berusaha mendekati Yesus, menjamah jubah Yesus. Biar ini menjadi motivasi untuk kami datang pada Yesus, mengalami pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini adalah hari berkat Tuhan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.